kembali lagi bersama Kak Helni dalam pelajaran matematika. Di video kali ini, kita akan belajar tentang penyelesaian aljabar. Nah, kita lihat contoh nomor 1. Jumlah kelereng Dino dan Nino sama dengan 15 buah. Jika kelereng Dino sebanyak 8 buah, berapa jumlah kelereng Nino? Diketahui kelereng Dino ditambah Nino itu 15 buah. Sedangkan kelereng Dino itu sama dengan 8 buah. Ditanya kelereng Nino adalah X, karena kelereng Nino itu belum kita ketahui, sehingga kita ubah menjadi X. Jawab, kelereng Dino ditambah kelereng Nino itu sama dengan 15. Kita ubah menjadi bentuk aljabar, yaitu 8 ditambah X sama dengan 15. 8 itu adalah kelereng Dino, sedangkan X itu adalah kelereng Nino. Nah, adik-adik harus perlu ketahui atau diingat bahwa penjumlahan itu lawannya pengurangan. Begitu juga sebaliknya, pengurangan lawannya penjumlahan. Sedangkan perkalian itu lawannya pembagian. Begitu juga sebaliknya, pembagian lawannya perkalian. Nah, adik-adik lihat bentuk aljabarnya. 8 ditambah X itu sama dengan 15. Nah, kita lihat, kita harus kumpulkan antara variabel dengan konstanta. Nah, di sini kan yang konstanta atau angka yang tidak ada hurufnya itu ada 15 dan 8. Ini harus adik-adik jadikan di satu tempat atau didekatkan. Nah, sehingga menjadi seperti ini. X sama dengan 15. Nah, kan kita mau mendekatkan 15 dan 8. Berarti 8-nya kita pindah ke dekat 15. Jadi variabel dengan konstanta atau huruf dengan angka itu harus kita pisahkan. Pisahkan di antara sama dengan. Nah, karena di sini penjumlahan, berarti kalau dia berpindah, lawannya penjumlahan apa? Pengurangan. Berarti dikurang 8. Sehingga X itu sama dengan 15 dikurang 8 itu 7. X itu adalah jumlah kelereng Nino. Artinya kelereng Nino itu adalah 7. Nah, jika belum paham, kita lihat contoh soal nomor 2. Fanny memiliki 3 kotak pena. Total pena yang dimiliki Fanny adalah 30 buah. Berapakah jumlah pena dalam satu kotak? Diketahui 3 kotak pena itu sama dengan 30 buah. Ditanya, pena dalam satu kotak itu berapa? Artinya, pena dalam satu kotak kita ubah menjadi X. Nah, jawab, 3 kotak pena itu sama dengan 30 buah. 3 kotak pena itu artinya 3 dikali 1 kotak pena. Benar nggak? 3 dikali 1 kotak pena itu sama dengan 3 kotak pena. Oke, sama dengan 30. Nah, karena 1 kotak pena itu belum kita ketahui, 1 kotak pena kita ubah menjadi X. Jadi, kita tulis lagi. 3 dikali X sama dengan 30. Oke. Nah, di sini sudah ada huruf dan angka atau variabel dan konstanta. Jadi harus kita pisahkan. Yang harus kita pindahkan siapa? Si 3 ke dekat 30. Nah, jadi X. Oh ya, ini harus adik-adik ingat dulu yang tadi. Nah, karena di sini perkalian, berarti nanti lawannya harus pembagian. Jadi, X sama dengan 30 dibagi 3. Oke, karena di situ perkalian, ketika dipindah menjadi pembagian. Sehingga 30 dibagi 3 itu juga sama dengan 30 per 3. Nah, jadi adik-adik jangan bingung, pembagian itu sama, per itu sama. Nah,
Jadi X itu sama dengan 10. 10 dapat dari mana? 30 dibagi 3. Jadi X itu kan adalah pena dalam satu kotak. Berarti satu kotak itu sama dengan 10 pena. Oke. Jika belum paham, kita lihat lagi contoh nomor 3. Lisa memiliki tabungan sebesar 40.000. Jika 2 kali tabungan Leonie ditambah 10.000 sama dengan besar tabungan Lisa, berapakah tabungan Leonie? Diketahui tabungan Lisa itu 40.000. Dan 2 kali tabungan Leonie ditambah 10.000 itu sama dengan tabungan Lisa. Yang ditanya berapa tabungan Leonie? Berarti tabungan Leonie kita ubah menjadi X. Jawab, 2 kali tabungan Leonie itu sama ditambah 10.000 itu sama dengan tabungan Lisa. Berarti 2 dikali tabungan Leonie ditambah 10.000 sama dengan tabungan Lisa berapa? 40.000. Nah, kita ubah lagi tabungan Leonie menjadi X. Jadi 2 dikali X ditambah 10.000 sama dengan 40.000. Nah, kita lihat di sini. Angkanya itu yang harus kita satukan itu ada 10.000 dan 2. Nah, yang mana dulu yang harus kita pindahkan? Yang harus kita pindahkan yaitu dari yang paling rendah dulu, yaitu penjumlahan atau pengurangan dulu. Baru kita pindahkan perkalian atau pembagian. Nah, kita lihat. Berarti yang paling rendah itu tingkatannya adalah penjumlahan di sini kan? Berarti yang harus kita pindahkan terlebih dahulu itu 10.000. Jadi, kita tulis ulang. 2. Oh, ini harus adik-adik ingat lagi yang tadi. Jadi, kita tulis ulang. 2 dikali X itu sama dengan 40.000. Nah, kita mau pindahkan 10.000. Tadi awalnya 10.000 itu ditambah ketika kita pindahkan menjadi dikurang. Kak, pindahkan itu maksudnya pindahkan gimana, Kak? Pindahkan dari kiri sama dengan ke kanannya sama dengan. Itu maksudnya dipindahkan. Jadi, sama dengan itu pembatasnya. Jadi, yang tadinya 10.000 itu ada di sebelah kirinya sama dengan, kita pindahkan ke sebelah kanannya sama dengan. Nah, itu tandanya harus kita ubah. Menjadi 2 dikali X itu sama dengan 40.000 dikurang 10.000. Itu 30.000. Nah, kita lihat lagi. 2 dikali X. Berarti yang harus kita pindahkan itu si 2. Jadi X itu sama dengan 30.000. Nah, tadi kan perkalian tuh. 2 dikali, berarti perkalian. Perkalian kalau kita pindahkan si 2 menjadi pembagian. Dibagi 2. Oke. Tahu adik-adik kenapa di situ pembagian? Karena tadi sebelumnya di sebelah kiri dia perkalian. Ketika kita pindahkan di sebelah kanan, itu menjadi pembagian. Jadi X itu sama dengan 15.000. X itu adalah jumlah tabungan Leonie. Artinya tabungan Leonie itu sebesar 15.000. Oke. Adik-adik mulai paham? Kita lihat contoh terakhir, yaitu contoh nomor 4. Joy mempunyai 3 bungkus permen. Joy ingin membagikannya ke 20 orang temannya. Masing-masing temannya mendapat 6 buah permen. Berapakah jumlah permen dalam satu bungkus? Diketahui jumlah permen Joy itu ada 3 bungkus permen. Banyak teman yang ingin Joy bagikan itu 20 orang. Kemudian jumlah permen masing-masing teman, artinya ketika Joy itu sudah membagi-bagikan permennya, ternyata masing-masing temannya mendapatkan 6 permen. Ditanya, berapakah jumlah permen dalam satu bungkus? Artinya jumlah permen dalam satu bungkus kita ubah menjadi X. Jawab, 3 bungkus permen dibagi 20 orang temannya Joy itu sama dengan 6 permen. 3 bungkus permen itu sama dengan 3 dikali 1 bungkus permen.
dibagi 20 itu sama dengan 6. Karena satu bungkus permen itu belum kita ketahui, kita ubah menjadi X. 3 dikali X itu dibagi 20 sama dengan 6. Jadi, ini harus adik-adik ingat dulu. 3 dikali X. Nah, kan kita mau pindah ini. Si 20-nya. Nah, Kak, ini kan perkalian sama pembagian itu sama derajatnya. Nah, yang mana yang duluan kita pisahkan? Yang duluan kita pisahkan yaitu yang 20. Jadi terserah adik-adik sih mau pindahkan yang mana. Tapi kakak lebih suka memindahkannya yang pembagian dulu, supaya adik-adik bisa lebih mudah mengerti. 3 dikali X itu sama dengan 6. Nah, karena itu pembagian dibagi 20, ketika pindah jadi dikali 20. Nah, jika adik-adik mau pindahin si 3 dulu, baru dibagi 20 boleh, terserah adik-adik. Nah, di sini kakak contohnya, kakak pindahkan si 20 dulu, karena dari tadi yang telah kakak ajarkan, kita pindahkan yang bukan perkaliannya, ngerti? Nah, jadi 3 dikali X itu sama dengan 6 dikali 20 berapa? 120. Nah, kita lihat lagi. Di sini perkalian. Berarti X sama dengan 120 dibagi 3. Itu sehingga 120 dibagi 3 itu sama dengan 120 per 3. Artinya X itu sama dengan 40. Jadi, satu bungkus itu sama dengan 40 permen. Oke? Nah, sampai di sini adik-adik paham tentang penyelesaian aljabar. Jadi, jika adik-adik masih belum mengerti, adik-adik ulangi lagi video ini sampai adik-adik paham. Jika adik-adik belum mengerti, silahkan adik-adik tanyakan di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita di video kali ini. Terima kasih karena adik-adik sudah mau mengikuti video ini. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain supaya kita sama-sama belajar. Dan di next video kakak akan mengajarkan tentang operasi hitung aljabar. Jadi ada penjumlahan aljabar, pengurangan aljabar, perkalian, dan pembagian aljabar. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di next video. Bye!